Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Nova Presika dengan NIM 135244013. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan Yokoso Watashi no Society, di mana kita akan mendemokan suatu proyek Rough Consensus Algorithm dalam suatu environment Kubernetes yang ditulis dalam kode Rust. Oke, kita langsung aja. Kita basically akan men-start mini cube-nya dan bakal sambil jalan aja ya. Jadi kita bakal ngebuild dari awal lagi. Jadi basically apa itu Rough Consensus? Nah, Rough Consensus itu basically ada suatu algoritma konsensus yang mengatur suatu bagaimana distributed system menyimpan, ya basically tujuannya bagaimana suatu distributed system menjamin bahwa datanya konsisten gitu. Nah, caranya gimana? Basically agar kayak misalkan suatu klien mengirimkan data dan akan menjamin bahwa datanya itu persistent across all the database, kita akan menerapkan konsep yang dinamakan leader. Leader ini merupakan suatu pemimpin yang akan menjadi source of truth semuanya. Nah, ketika suatu leader yang kepilih, nanti leader itu bakal menjalankan komunikasi RPC ke semua distributed sistem yang ada, semua node yang dimiliki. Jadi prosesnya gimana? Misalkan ada suatu klien memberikan suatu data ke key value ke suatu node, misalnya node yang paling kiri ini. Nah, node paling kiri ini tidak akan langsung menyimpan data key value tersebut, tapi akan mengirimkan dulu ke leader, dan leader akan memberikan suatu uncommitted log yang nanti akan dikirim balik ke semua node yang ada, bisa ke node yang kiri dan node yang kanan juga. Nah, setelah semua akan memiliki data salinan yang dikirim dari leader, nah semua node-nya tersebut akan menyimpan key value tersebut dalam persistent disk mereka dan akan memberikan log-nya tersebut. Setelah udah, nanti semua node akan memberikan acknowledgement pada komunikasi RPC ke leader tersebut, dan leader akan menyimpan key value tersebut, dan akan setelah semuanya oke, nanti akan memberikan balasan positif atau misalnya balasan HTTP oke ke klien tersebut. Nah, itu basically bagaimana suatu algoritma konsensus bekerja. Mungkin kita langsung lanjut aja ke build Docker-nya. Oke, ke ini terus nge-build Docker. Ini bakal lama ya, bakal lama. Oke, sekalian aja pas nge-build Docker-nya ini mungkin kita menjelaskan juga apa itu headless service dan stateful state pada suatu Rough Consensus ini. Nah, headless service itu basically kita tidak usah memberikan satu jalur aja gitu ke suatu klien untuk mengirimkan datanya. Jadi kalau pada ilustrasi ini, klien ini memberikannya tuh bebas gitu, boleh kemana aja, ke node yang paling kiri kayak ke leader kayak atau mungkin node yang paling kanan. Nah, itu basically headless service, di mana klien ini bebas mengirimkan datanya ke node mana aja dalam suatu distributed system selama node tersebut tuh available dan bisa menerima datanya tersebut gitu. Nanti proses bagaimana tersimpannya suatu data itu nanti bakal dialihkan ke algoritma consensus Rough yang udah dijelaskan tadi. Dan misalkan ada suatu leader atau suatu follower yang down karena misal node-nya rusak kayak atau misal kenapa, nanti akan diterapkan suatu konsep yang dinamakan chaos engineering gitu. Nah, chaos engineering nanti bakal misal leadernya down lah, dan terus bakal ada konsep yang dinamakan stateful set. Stateful set ini merupakan suatu konsep yang di Kubernetes untuk memberikan suatu identitas konsisten terhadap semua node-node yang ada gitu. Jadi misalkan pada suatu pada suatu Kubernetes manifest kita akan memiliki cluster IP sama dengan none. Ini basically memberikan suatu identitas yang konsisten terhadap semua node itu, suatu naming yang template gitu basically. Jadi pada ini bakal diberikan suatu nama Rough SVC dengan namespace Rough. Basically ini kayak ketika dibuat suatu pot yang baru, misalkan ada pot yang lama pada image ini, misal leadernya down gitu. Jadi kan basically pot yang lama yang memegang leader down itu kan memiliki data-data kayak log atau mungkin persistent data yang dimiliki oleh leader tersebut ya. Nah, ketika misalkan pot yang baru telah dibuat oleh Kubernetes, nah potnya tersebut itu akan dimasukkan ke dalam node-nya ini dengan identitas yang sama. Kan misalnya kan kalau misalnya
ini kan memiliki naming convention, misal dalam set set itu RAV 0 SVC gitu, RAV 0 SVC, ini RAV 1 SVC, dan ini RAV 2 SVC. Nah misalnya dalam RAV 1 SVC ini down dan pot yang lama kan hancur. Nah ketika pot yang baru itu masuk, nanti akan mengepul atau basically mendapatkan semua informasi log dan persistent disk yang dipunyai oleh RAV 1 SVC sebelumnya. Ya basically itu penggunaan stateful set daripada deployment service. Karena deployment service itu tidak memberikan suatu nama yang konsisten gitu terhadap suatu RAV atau suatu node atau pada saat ketika pot yang dihancurkan dan pot yang baru dibuat gitu. Soalnya kan pot yang lama dan pot yang baru itu kan pasti nggak sama gitu ya, karena pot baru tuh nggak punya log yang dikirim dan belum mempunyai persistent disk yang ada. Dan kali ini kita bisa ketika basically suatu pot baru yang muncul itu basically menggantikan pot yang lama dan bisa beroperasi dengan sedia kala gitu. Itu basically stateful set, dan kita ini masih di build ya. Mungkin kita tunggu aja pas sampai ini udah, dan mungkin nanti kita akan langsung oke, langsung aja ya. Jadi setelah semuanya udah, mungkin kita apply Kubernetes manifest udah, dan kita lihat potnya. Oke, potnya 1 2. Mungkin langsung aja ke bonus ini kali ya, biar sekalian aja pas chaos engineering. Kita akan scale potnya ke 5. Jadi setelah udah harusnya ada 5 node yang oke. Oke, berarti leadernya RAV 2 dengan oke. Jadi harusnya udah semua kan. Oke, jadi setelah itu kita coba port forwarding aja ke suatu web localhost, dan akan new window aja localhost 8080. Nah ini kan webnya udah up ya, jadi dari distributed system yang tadi kita menerapkan suatu distributed key value, misal ABC value nya 73 lah. Oke, jadi key-nya itu udah dimasukin ya, jadi datanya udah dimasukin key value-nya. Kalau misalnya kita coba, misal ABC harusnya sudah 3 ya. Nah, bagaimana kalau misalnya chaos engineering kita merusak leadernya gitu. Jadi kan kalau misalnya kita tadi ini ya, melihat kalau di ini leadernya RAV 3 RAV 3 kan RAV 3 RAV 2 dan misalkan pada chaos engineering kita down 2 RAV lah ya. Oke, jadi kita delete, misalnya kita delete RAV 2 sebagai leader dan coba delete RAV 1 lah ya. Nah, pada saat ini nanti bakal trigger yang namanya re-election, dan re-election itu bakal terjadi saat ketika kita mendelete RAV tersebut gitu. Coba kalau misalnya kita jalanin, harusnya ini bakal men-trigger election baru. Nah, kalau misalnya kita lihat ini masih term 1, ya masih term 1, kita akan tunggu aja sampai node yang terdelete. Oke, term 2, oke, ada term 2 request agent. Kan karena leadernya sudah tidak ada, nanti akan men-trigger timeout re-election-nya gitu. Setelah udah, nanti bakal ada suatu node yang step up menjadi kandidat dan akan menerima vote-vote dari node-node temennya gitu. Setelah udah harusnya kandidat 2. Lookup address information service not known. Harusnya updating term harusnya udah lah ya. Jadi kalau misalnya kita cek lagi pada leadernya, harusnya udah beda. Oke, iya. Jadi kan tadi awalnya RAV 2 ya, atau Node 3 yang menjadi leader. Sekarang jadi Node 2 gitu yang jadi leader. Nah, tesnya apakah data tersebut masih persisten gitu. Oke, kita misalkan coba ABC. Oke, masih persisten lah ya. Jadi chaos engineering testnya itu masih berhasil gitu. Itu sih kalau untuk chaos engineering. Mungkin kita beralih aja ke demo yang bonusnya aja. Untuk demo yang RAV scaling itu harusnya udah selesai lah ya, kan udah sekalian juga.
Dan juga kita langsung ke network policy aja. Jadi network policy ini menerapkan suatu firewall di mana kita akan memblokir suatu jalur RPC gitu. Jadi basically kita nggak boleh menyentuh yang sensitif gitu. Jadi jalur yang sensitif seperti RPC di mana ini merupakan komunikasi antara leader dan node yang sini. Jadi kayak leader ke follower ini kan komunikasi RPC namanya. Nah, ini bakal diblok oleh firewall atau network policy agar kita tidak boleh melihat gitu. Kenapa? Karena yang penting kita tuh hanya boleh basically boleh hanya melihat dari API gateway-nya aja gitu. Oke, karena sudah dites kan udah dibuat, harusnya expected soalnya rough RPC blocked. Nah, basically ini udah expected ya. Jadi udah berhasil ketika kita misal menembak suatu jalur yang misalnya ini merupakan komunikasi RPC itu bakal diblok. Cuman kalau misalnya ke API gateway harusnya itu bakal expected juga di mana kita bisa ini juga harusnya expected karena ini merupakan API gateway. Oke, udah aman lah ya. Oke, ini untuk basically network policy. Dan kalau misalnya untuk network isolation, basically network isolation merupakan penerapan suatu list privilege kepada RAF tersebut agar kita nggak boleh kayak misal suatu RAF atau suatu pod di hack gitu. Nah, ini pod ini menjamin bahwa kalau misalnya di hack itu nggak boleh memiliki privilege-privilege yang mungkin destruktif gitu, dan dapat menyebabkan uh, kerusakan ke setiap node yang keseluruhan node-nya gitu. Jadi kalau misalnya kita coba pakai yang mungkin ini kan pakai comment system account ya. Jadi service account mungkin sensitif harusnya bakal diblok. Oke. Karena RBC-nya udah, RBIC-nya udah, berarti kita udah menerapkan list privilege kepada tiap-tiap RAF yang ada. Oke, so basically itu aja untuk demo Yokoso Watashi no Society. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan mengartikulasian kata dan sikap sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.